Selamat datang di Lifehouse Indonesia, teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Kita sangat excited dan happy banget menyambut Bapak Ibu hari ini. Dimanapun atau dari manapun Bapak Ibu menonton hari ini. Mungkin yang ada di Bali, ya, di Kota Tabanan, Gianyar, Singaraja, Denpasar, dan seluruh Bali. Welcome. Teman-teman yang ada di Bandung, di Jawa Barat. Welcome banget juga, kita sangat happy banget. Dan juga semuanya yang ada di seluruh Indonesia, di berbagai kota, di pulau-pulau yang ada di Indonesia, di berbagai pelosok. Sekali lagi kita sangat excited banget karena hari ini firman Tuhan saya sangat yakin akan memberikan kita suatu inspirasi yang baru, ya, suatu life purpose, suatu semacam kesadaran akan tujuan hidup yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini supaya Engkau berbicara dalam hati dan pikiran setiap kami, ya Tuhan, yang menonton. Berbicaralah ya Tuhan, sampaikan isi hatimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya yakin teman-teman bahwa Tuhan menciptakan kita, menciptakan engkau dengan suatu tujuan atau dengan tujuan yang dan rencana yang pasti, yang luar biasa, ya. Teman-teman menonton hari ini siaran ini di layar monitormu, mungkin di TV atau di monitor komputer atau bahkan di layar HP, ya. Dan setiap monitor itu diciptakan oleh pabriknya atau mereknya, ya, mungkin LG, Samsung dan segala macam. Dan penciptanya atau pabriknya punya rencana atau punya rancangan yang mereka susun dari awal sehingga terjadilah monitor seperti ini, yaitu untuk menyiarkan sesuatu, Bapak Ibu teman-teman, ya. Dan bayangkan, monitor aja sudah punya tujuan dari penciptanya, apalagi kita, apalagi manusia, ya, diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, oleh Sang yang Maha Kuasa. Dan saya yakin banget kalau kita diciptakan oleh Tuhan yang demikian, maka rencananya juga akan sesuatu yang tidak biasa-biasa. Amin. Ya, dan saya ingin ceritakan bahwa dulu ketika SMA saya udah pelikut di gereja ketika itu di pelayanan, dan saya mendengar tentang visi Tuhan, tentang rencana Tuhan, katanya purpose dalam kehidupan kita, dan saya mengaminkannya walaupun saya belum mengerti banget apa sih sebenarnya bentuknya seperti apa, tapi saya sampaikan di firman Tuhan mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, ya, bahwa kita yang penting kita ikut pelayanan, kita mengerjakan apa yang namanya journaling dan segala macam, maka Tuhan akan semakin berbicara, ya, dalam hidup kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu teman-teman, singkat cerita, saya kuliah, saya mendengarkan hal yang sama bahwa Tuhan punya purpose, Tuhan punya rencana. Dan akhirnya singkat cerita tahun 99 ketika saya lulus kuliah, akhirnya saya mengalami sesuatu yang seperti Tuhan kasih penglihatan tentang Pulau Bali, tentang ada sosok Yesus yang semakin besar dan semakin luar biasa di atas Pulau Bali, dan bahkan sampai terlihat ada beberapa wilayah di Indonesia. Dan Tuhan bilang bahwa mari pergi ke Pulau Bali dan jangkau atau bawa kasih Yesus kepada pulau tersebut. Dan saya mendapatkan bahwa itulah pada akhirnya visi yang puji Tuhan yang sangat luar biasa banget. Akhirnya Tuhan bawa untuk saya kerjakan bersama dengan tim, bersama dengan teman-teman saat ini. Amin. Dan saya menemukan itu semakin terwujud dan semakin tergenapi ketika saya bergabung atau ketika saya dipercayakan di dalam Lifehouse ini, Bapak Ibu teman-teman. Dan saya yakin banget, saya percaya banget bahwa Tuhan tidak hanya mengerjakan ini untuk 1 atau 2 orang atau segelintir orang, tapi Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya, visinya, rencananya bagi setiap kita, bagi siapapun engkau yang menonton hari ini. Amin. Ya, Tuhan punya rencana bagi engkau juga. Dan satu hal yang pasti bahwa rencana Tuhan tersebut akan sangat berhubungan dengan yang namanya next generation. Akan sangat berhubungan dengan yang namanya generasi mendatang. Untuk kita mengangkat mereka, untuk kita melatih mereka, untuk kita membawa mereka semakin mengenal kasih Tuhan dan semakin bertumbuh. Untuk mereka mengenal ada rencana yang besar di dalam hidup mereka dari Tuhan. Amin. Ya, tidak peduli kita mungkin sekarang sedang dalam masa yang mungkin tidak gampang, ya, mungkin kita sedang down dan segala macam, tapi itu tidak mengurangi fakta bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Amin. Ya, kita akan lihat firman Tuhan, kita akan baca satu cerita secara cepat, ya, atau secara satu persatu di 1 Raja-Raja 19 ayat 13. Hari ini saya ambil dari
terjemahan atau versi firman Allah yang hidup. Saya baca ayat 13, dikatakan ketika Elia mendengar silir angin itu, ya, angin sepoi-sepoi, ia menutupi wajahnya dengan jubahnya. Dia seperti tidak mau dilihat oleh Tuhan atau oleh yang lain, lalu keluar dan berdiri di pintu gua itu. Jadi ketika itu dia sedang sembunyi di gua, Bapak Ibu teman-teman. Dan ini sebagai gambaran dari pribadi Elia ketika itu, ya, dia sudah mengerjakan sesuatu yang baik, yang besar ketika itu, tapi dia tiba-tiba mengalami ketakutan, tiba-tiba dia mengalami depresi, ya, tiba-tiba dia mengalami seperti kehilangan harapan dan stres yang berat, dan dia bilang, dan dia akhirnya sembunyi di dalam gua. Tiba-tiba ada suara yang berkata, yaitu dari Tuhan ini, "Hai Elia, sedang apa kamu di sini?" Ya, ini suara yang lembut, suara yang gentle, bukan suara yang seperti orang marah-marah dan bilang, "Hei kamu Elia, ngapain kamu di sini? Dari mana aja kamu?" Enggak begitu. Jadi itu suara yang lembut, suara yang gentle dari Tuhan yang senantiasa ingin mencari kita, ya, yang senantiasa ingin mencari engkau. Mungkin engkau sembunyi dari Tuhan, mungkin engkau seperti sedang tidak peduli sama Tuhan, berusaha mengacuhkan rencana-rencana Tuhan atau panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah ingin smash engkau atau menghancurkan engkau atau mengabaikan engkau. Malah sebaliknya Tuhan ingin menarik kita kembali, anak-anak muda. Amin. Tuhan ingin mengajak kita kembali, ya. Dan Tuhan bertanya, "Hai Elia, sedang apa kamu di sini?" katanya. Dan Tuhan sering sekali bertanya itu sebenarnya bukan karena dia nggak tahu jawabannya. Tuhan pasti tahu, Tuhan maha tahu, amin. Tapi dia bertanya supaya Elia atau supaya kita berpikir, dan akhirnya ketika kita berpikir kita sadar sendiri. Oh iya ya, saya ngapain di sini? Ya, saya pernah mengalami beberapa waktu yang lalu atau mungkin sekitar 18 tahun yang lalu, dan saya ketika itu sedikit pelayanan kok seperti ini, dan saya kecewa dan segala macam, dan saya berusaha tidak mengabaikan semua tentang pelayanan, dan selama beberapa bulan barangkali ketika itu hampir setahun, dan akhirnya Tuhan dengan caranya yang ajaib membawa saya kembali, ya, dan saya menemukan bahwa Tuhan tidak menghancurkan saya, Tuhan tidak menghukum saya dan segala macam, tapi Tuhan memang membawa dengan cara yang sangat luar biasa dahsyat, ya. Dan ada mungkin 1 atau 2 kali cerita yang demikian Bapak Ibu teman-teman, dan luar biasa bahwa Tuhan sekali lagi tidak ingin melupakan kita. Dia ingin memulihkan kita, dia ingin mengembalikan kita masuk ke dalam tracknya, masuk ke dalam jalur yang tepat. Dan sering sekali dia bertanya seperti berbicara dalam hati kita, seperti bicara dalam pikiran kita, dan bilang, "Kamu ngapain? Ayo dong. Kembali ke track yang benar, kembali ke jalur yang benar." Ya, Elia sudah sempat keluar dari jalur, tapi dia dibawa kembali oleh Tuhan masuk ke dalam panggilan yang pertama-tama Elia dapatkan dari Tuhan. Kita baca lanjutkan ayat 14, Elia menjawab. Ya, dia menjawab dengan nada yang mungkin sedikit emosi dan mungkin sedikit stres dan seperti menyalahkan situasi, seperti menyalahkan Tuhan. Ya, kita lihat Elia menjawab, "Hamba telah bekerja keras untuk Tuhan semesta alam. Tetapi umat Israel," bayangkan dia mulai menggeneralisasi, ya, dia mulai mengexaggerate bahasa Inggrisnya, dia mulai membesar-besarkan. Dia bilang, "Tapi umat Israel," seakan-akan semuanya gitu ya, "telah mengingkari perjanjian mereka dengan engkau. Mereka merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Hanya hamba sendiri yang masih hidup. Hanya saya yang masih hidup," katanya. Sekarang mereka sedang berusaha untuk membunuh hamba juga. Jadi penuh dengan kekecewaan. Ya, kata-katanya itu penuh dengan seperti seorang yang pahit. Dia bilang, "Semua sudah meninggalkan engkau, semua sudah meninggalkan saya, tinggal saya sendiri." Ya, antara kecewa sama sedikit sombong barangkali, ya. Tapi kadang-kadang kita mengalami hal yang demikian Bapak Ibu teman-teman. Ya, kita sepertinya sudah berusaha bekerja untuk Tuhan dan segala macam, tapi sepertinya ada satu titik kita mengalami mungkin kekecewaan. Ada satu titik kita mungkin mengalami seperti kegagalan dan akhirnya kita pahit, akhirnya kita putus asa dan kita bilang, peduli amat deh sama pelayanan, peduli amat deh sama orang lain, peduli amat deh sama gereja, dan akhirnya kita bilang, "Saya mau tinggalkan semuanya itu." Ya, dan ketahuilah Bapak Ibu teman-teman bahwa sering sekali itu sebenarnya adalah
spiritual warfare atau seperti peperangan rohani yang ingin menyerang kita, yang ingin membuat kita down Bapak Ibu teman-teman. Dan akibatnya kita seperti melebih-lebihkan situasi. Kita seperti menyalahkan segala sesuatu. Tapi percayalah bahwa kalau kita hanya fokus kepada problem, kepada masalah, maka akhirnya mungkin akan seperti Elia tadi. Akhirnya menjadi orang yang sembunyi di dalam gua, tidak mau ngapa-ngapain dan akhirnya tidak ada apa-apa yang terjadi. Padahal sebenarnya Tuhan sangat ingin membawa kita kembali. Tuhan sangat ingin untuk kita mengalami kembali kasih-Nya. Amin. Mengalami kembali rencananya yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah surut dengan cintanya, dengan kasih-Nya. Ya, saya tidak mengabaikan masalah yang kau hadapi. Ya, saya tidak mengabaikan bahwa kita punya mungkin problem dalam kehidupan kita yang mungkin real, Bapak Ibu teman-teman. Tapi ketahuilah bahwa rencana Tuhan dan pribadi Tuhan sendiri jauh lebih besar daripada masalah yang kita alami. Amin. Saya mengalaminya, sepertinya saya dulu lihat, waduh ini masalah ini, aduh deh saya udah ini. Tapi ketika saya kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu teman-teman, saya melihat bahwa Tuhan jauh lebih baik dan Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk membawa saya kembali, untuk membawa kita kembali dan mencurahkan berkat-Nya dan rencananya lebih dahsyat lagi. Amin. Ya, mari kita lihat lanjutkan ayat berikutnya 1 Raja 9 ayat 19, ayat yang ke-15 masih dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Elia, perhatikan, kembalilah katanya, mari kembali ke dalam rencanaku, ke dalam kata-kataku, ke Damsyik, melalui padang gurun, setibanya di situ urapilah Hazael menjadi Raja Aram. Jadi Tuhan bilang, let's get back on track. Kembali kepada track, masuk kembali ke dalam jalan-jalanku. Ya, kadang-kadang kita mengalami low moment atau masa-masa yang mungkin sedang down dan segala macam. Ya, kita mungkin sempat mengambil keputusan ekstrim kayak yang tadi saya contohkan dalam kehidupan saya sendiri. Saya nggak mau lagi pelayanan, saya nggak mau lagi pemuridan, saya nggak mau lagi gereja, saya nggak mau lagi peduli sama orang lain. Saya hanya mau peduli diri saya sendiri. Ya, kalau itu tentang pelayanan, mungkin engkau mengalami masalah yang lain, mungkin dalam cinta dan segala macam. Saya nggak mau lagi membangun hubungan pacaran dengan orang. Saya sudah penuh kekecewaan sama segala macam yang namanya cinta dan yang namanya pernikahan dan segala macam. Tapi ketahuilah bahwa apa yang Tuhan tetapkan di awal tentang pelayanan atau tentang rencana Tuhan, panggilan Tuhan atau tentang panggilan untuk kita membangun keluarga, semuanya adalah hal-hal yang baik dan Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa mengembalikan bahkan lebih dahsyat daripada yang kita pikirkan. Amin. Ya. Jadi mari kembali ke track. Dan Tuhan bilang di sana di ayat 15 tadi, urapilah Hazael menjadi Raja Aram. Ya, kita lanjutkan di ayat yang ke-16. Ini sangat menarik. Ada beberapa nama, ya, tapi mari kita simak intinya. Urapilah Yehu cucu Nimsi menjadi Raja Israel katanya. Urapilah dia jadi Raja Israel. Urapilah juga Elisa putra Safat dari Abel Mehola untuk menggantikan engkau sebagai nabiku. Ya, jadi intinya pada 3 nama yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah Hazael menjadi Raja Aram, Yehu menjadi Raja Israel, dan Elisa menjadi nabi pengganti Elia. Jadi semuanya berhubungan dengan next generation. Ya, Tuhan bilang get back on track dan go build, raise the next generation. Amin. Latihlah generasi yang mendatang. Ya, jadi Tuhan ingin kita membawa atau Tuhan ingin memulihkan kita, bukan hanya sekedar supaya kita yang pulih, bukan hanya sekedar supaya kita yang mengalami kasih Tuhan, mengalami berkat Tuhan, panggilan Tuhan, tapi juga generasi setelah kita, amin, generasi yang lebih muda dari kita atau generasi yang lain yang ada di sekitar kita. Ketahuilah Bapak Ibu teman-teman saudara-saudari anak-anak muda bahwa ada orang-orang di sekitar engkau yang memerlukan engkau. Ada orang-orang yang sedang menanti-nantikan kabar baik, testimonimu, bagaimana Tuhan memberkati engkau, bagaimana Tuhan mengubahkan hidupmu, bagaimana engkau bisa menemukan mungkin Lifehouse Bali, menemukan kasih Yesus, menemukan tempat pelayanan atau dream team di mana engkau mengalami fun, joy, ya, apalagi fun, alive dan life changing. Bagaimana engkau bisa mengalami segala macam fasilitas dan kemudahan yang ada di kursus gratis Bless dan segala kabar baik yang engkau alami. Ketahuilah bahwa ada orang-orang juga di luar sana, di sekitarmu barangkali yang juga menantikan kabar baik yang demikian. Mereka memerlukan engkau. Amin. Dan kalau kita hanya diam saja di dalam gua, ya, meratapi nasib kita, meratapi masa lalu kita,
masalah tidak akan selesai. Ya, masalah akan tetap menjadi masalah. Tapi kalau kita keluar, kembali ke dalam rencana Tuhan dan panggilan Tuhan, maka akan ada hal-hal besar yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Amin. Jadi mari bawa next generation, bawa anak-anak muda kepada engkau atau bersama-sama dengan engkau untuk mengenal kasih Tuhan, Bapak Ibu teman-teman. Ketika saya kembali akhirnya ke jalan Tuhan tahun 2004 kira-kira, atau ya pokoknya sudah berapa tahun yang lalu, dan sempat ini, dan akhirnya Tuhan bawa lagi ya, dan saya bisa melihat bagaimana akhirnya begitu banyak generasi muda yang lewat kehidupan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, mereka mengalami perubahan hidup, mereka mengalami hal-hal yang dahsyat, dan Lifehouse Bali saat ini boleh membawa pengaruh yang besar. Dan sekali lagi bukan hanya karena 1-2 orang, tapi ada begitu banyak orang yang mengalami perubahan yang serupa di dalam Tuhan. Amin. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 18 dikatakan, Tuhan bilang seperti ini, sesungguhnya masih ada 7.000 orang di Israel yang belum pernah menyembah kepada Baal atau mencium dia. Jadi masih ada 7.000 orang yang ingin mencari Tuhan, yang setia, ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi kalau tadi di awal Elia bilang, gak ada lagi, cuman saya sendiri. Tapi Tuhan bilang tidak, masih ada orang yang menantikan engkau. Masih ada orang yang membutuhkan engkau. Dan bukan sedikit, tapi 7.000 orang. Masih, kalau mungkin konteks sekarang masih ada jutaan orang yang menantikan kabar baik, yang menantikan pribadimu untuk menyampaikan kabar baik. Dan Tuhan ingin pakai engkau. Tuhan ingin sekali memakai engkau untuk membawa berita baik, untuk membawa dampak yang baik, message atau pesan yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Amin. Ya. Dan saya ingin akhiri dengan 2 poin message firman Tuhan hari ini di Lifehouse Bali Anniversary yang ke-10 ini. Yang pertama, bahwa tetapkan dalam hatimu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Settle your heart that God has more for me. Ya, bahwa Tuhan punya lebih bagi kehidupan saya. Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini. Ya, the best is yet to come. Ada hal yang akan jauh lebih baik yang ada di depan saya. Amin. Ayat kesayangan kita, Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan, sebab aku ini, Tuhan yang bilang, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ketahuilah Bapak Ibu teman-teman bahwa hari depanmu penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejatuhan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan. Amin ya. Dan kita harus settle ini dalam hati kita ya. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan saya. Tidak peduli apapun yang terjadi saat ini, ya, masalah pandemi, mungkin masalah dalam keuanganmu, masalah dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam keluargamu. Saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalahmu ya. If you face the problem and the devil said how big the problem is, ya, kau betapa besarnya masalahmu, saya mau bilang kembali katakan kepada si iblis, kembali katakan kepada masalahmu, bilang bahwa Tuhanku jauh lebih besar. Amin. Kita punya pengharapan dan masa depan. Kita punya hope and future. Kamu punya pengharapan dan rencana Tuhan dalam kehidupanmu tidak pernah berhenti, tidak pernah Tuhan hapus. Amin. Ya. Satu lagi ayat tentang hal yang serupa, yaitu dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 dari terjemahan firman Allah yang hidup juga. Saya yakin katanya bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara, di dalam engkau, akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Perhatikan, sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Ya, jadi Tuhan masih terus bekerja dalam hidup kita untuk membawa kita menyempurnakan rencananya dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi mari kembali kepada track yang Tuhan Yesus bawa, yang Tuhan Yesus tetapkan. Dan katakan dalam hatimu, saya yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan rencananya. Tuhan akan menyelesaikan visinya, impian dalam hidupku. Dan saya mau tetap maju bersama dengan Tuhan. Apapun masalah yang hadapi, saya mau tetap menempel sama Tuhan dan mengikuti rencananya. Ya, saya yakin banget bahwa Tuhan kasih-Nya cukup. Di kayu salib sudah membayar saya lunas, dan kasih yang sama, kasih yang besar demikian akan sanggup untuk membawa saya masuk ke dalam rencananya. Amin. Dan ketahuilah bahwa begitu banyak anak-anak muda di luar sana yang juga membutuhkan
membutuhkan engkau untuk menyampaikan kabar atau berita yang sama bahwa kasih Tuhan juga ada senantiasa untuk mereka. Sekalipun mereka meninggalkan Tuhan atau sekalipun hidup mereka mungkin fail, kacau balau dan segala macam, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan harapan. Tuhan tidak pernah kehilangan kasih-Nya buat mereka, Bapak Ibu teman-teman. Ya, come on. Ya, hal yang kedua, discover purpose. Temukanlah purpose. Yaitu lift up the next generation, mengangkat generasi muda, Bapak Ibu teman-teman. Di Lifehouse Bali, sebagian besar kita adalah anak-anak generasi muda. Sekarang mereka masih muda, Bapak Ibu teman-teman. Ya, tapi mungkin 5-10 tahun dari sekarang mereka akan menikah, mereka akan mulai punya anak. Beberapa dari antara kita punya anak. Hari ini kita di kebaktian offline ada baby dedication atau penyerahan anak. Mereka mulai membangun generasi yang baru. Ya, dan bagian kita adalah untuk membangkitkan mereka, membawa mereka. Dan puji Tuhan luar biasa bahwa Tuhan memakai gereja kita di ulang tahun yang ke-10 ini. Sudah begitu banyak anak-anak muda, baik yang di Pulau Bali ini maupun di kota-kota yang lain yang mengalami kasih Tuhan, yang mengalami purpose, yang mengalami tujuan atau panggilan atau pelayanan yang semakin berdampak bagi orang lain. Dan semuanya semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi mari kita lihat sekeliling kita. Begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Begitu banyak orang yang membutuhkan skill yang kita latih kepada mereka mungkin lewat KGB dan segala macam. Tapi begitu banyak juga orang yang membutuhkan harapan yang kita miliki di dalam Yesus, dalam Tuhan. Dan kita punya message yang sangat luar biasa untuk mereka dengar. Amin. Bapak Ibu teman-teman, ya, jadi seperti Elia melantik 3 raja, ya, kita mau bangkitkan, kita mau train, kita mau lantik atau kita mau tumbuhkan juga generasi-generasi yang muda, raja-raja yang baru, leader-leader yang baru yang akan membawa dampak, yang akan membawa message dan pesan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Bukankah asik hidup yang demikian, Bapak Ibu teman-teman? Saya sudah ikut Yesus selama sekitar berapa tahun? Hampir 30 tahun, Bapak Ibu teman-teman, dan saya mengalami, saya nggak bilang bahwa semuanya mulus ya, seperti naik ke atas terus. Kadang-kadang ada naik turun, tapi saya mengalami bahwa pada akhirnya grafiknya selalu menuju ke atas ya, dan Tuhan membawakan kita kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan tidak membawa kita menjadi ekor tapi menjadi kepala. Tuhan membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Dan saya ingin berdoa buat engkau malam hari atau siang hari ini, supaya engkau mengalami lagi yang namanya penemuan akan purpose dalam kehidupanmu. Kau kembali kepada Tuhan dan mengalami kasih-Nya. Tuhan pulihkan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Di ulang tahun yang ke-10 dari Lifehouse Bali ini ya Tuhan. Supaya kami mengerti kalau Tuhan sudah setia kepada Lifehouse, kepada gereja ini Tuhan selama 10 tahun ini ya Tuhan. Tuhan juga setia kepada setiap kami yang menonton hari ini. Kalau kami mungkin sempat mengalami down, kecewa, seperti habis harapan, putus harapan ya Tuhan, aku berdoa biar mereka menemukan kembali bahwa Yesus, bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan harapan kepada mereka. Tuhan ingin membawa mereka kembali. Tuhan ingin mengembalikan kami ya Tuhan ke dalam track-Mu, ke dalam rencana-Mu, dan kami mau kembali mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus bekerjalah ya Tuhan. Amin. Dan hal yang kedua, saya ingin mengajak engkau, ketahuilah bahwa kasih Yesus sangat luar biasa bagi kehidupanmu. Amin. Ya, dia mati buat engkau 2000 tahun yang lalu di kayu salib, bukan seperti karena dia kurang kerjaan, tapi dia ingin menyelamatkan engkau. Dia ingin mengembalikan engkau ke dalam kasih-Nya, ke dalam rumah-Nya, membawa engkau kembali mengalami keselamatan, mengalami surga, dan bahkan mengalami rencana-rencana yang indah dalam kehidupan ini bersama dengan Yesus. Dan hari ini kalau engkau ingin menerima Yesus dalam hatimu pertama kali, atau engkau ingin kembali kepada Dia, engkau sudah pernah menerima, engkau ingin kembali, Tuhan sangat membuka lebar tangan-Nya. Mari datang kepada Dia siang hari ini. Siapapun engkau, apapun latar belakangmu, agama, suku dan sebagainya, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, tapi Yesus ingin menjamah kehidupanmu di hari ini. Mari kalau engkau mau buka hatimu kepada Yesus dan katakan doa yang saya ucapkan, ulangi dalam hatimu, katakan, Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu, terima kasih telah mengampuniku, datanglah dalam hidupku dan aku akan mengikut engkau. Amin. Luar biasa Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi kehidupanmu. Ya,
Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kehidupanmu. Mari belajar bersama-sama. Engkau bisa mengikuti Grow Course untuk engkau mengenal lebih jauh lagi tentang Lifehouse. Dan selanjutnya engkau bisa bergabung dalam Dream Team. Atau engkau mengikuti Bible Connect Group. Dan percayalah bahwa akan ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Amin. Saya selesai dan saya ingin ketemu dengan engkau di minggu berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.